Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, ingat kan di pembelajaran hari Senin kemarin Ustadz sempat menyinggung tentang perkembangbiakan rumput. Bagaimana rumput berkembang biak dengan sangat mudah sehingga pertumbuhannya sangat cepat. Kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara umum, termasuk rumput diantaranya. Oke, siap ya? Tolong simak baik-baik. Oke, solih-solihah, pokok bahasan kita kali ini adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kita mulai ya. Ini termasuk fokus materi ilmu pengetahuan alam. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Nah, perbedaannya adalah generatif melibatkan dua induk. Ada induk jantan dan induk betina, sedangkan vegetatif hanya satu induk saja. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Kuncinya generatif dua induk, vegetatif hanya satu induk saja. Kemudian kita mulai di perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif itu ada jantan dan ada betina. Nah, pada bunga atau pada tumbuhan, jantan itu berupa benang sari, sedangkan betinanya berupa putik. Nah, jadi secara umum pada tumbuhan itu ada bunga jantan, ada bunga betina. Nah, jadi ketika benang sari dan putik ini bertemu, maka terjadilah sebuah penyerbukan. Jadi, penyerbukan itu adalah pertemuan antara putik dan benang sari. Penyerbukan ini nanti akan menghasilkan biji dan buah. Nah, jadi asal buah dan biji pada tumbuhan itu berasal dari penyerbukan antara benang sari dan putik. Dan nanti penyerbukan ini pada akhirnya akan menghasilkan tumbuhan baru. Jadi kalau kita menanam biji pada tanaman, biji itu nanti akan tumbuh menjadi tanaman baru. Dan ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa'anzalna minas sama'i ma'an fa'asqainakumulhu wa ma antum lahu bikhazinin. Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Surat Al-Hijr ayat 22. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa Allah lah yang mempertemukan putik dan benang sari itu dengan bantuan angin. Seperti contohnya juga tanaman rumput yang kita pelajari pada hari Senin, rumput sangat mudah berkembang biak karena benang sarinya ringan hingga tertiup angin dan menempel pada bunga betina, pada putiknya, sehingga menyebabkan tumbuhnya biji rumput. Oh iya, kalau kalian main di rumput-rumput kan sering tuh ada yang nempel di celana biji rumputnya. Nah, itu kalian secara tidak langsung juga membantu perkembangbiakan rumput. Kalian membantu menyebarkan benih rumput melalui pakaian kalian, nempel di sana. Oh iya, selain angin, penyerbukan juga bisa dibantu oleh air. Ada juga yang dibantu oleh tumbuhan lain, misalkan dibantu kumbang atau kupu-kupu yang menempel pada bunga. Ada juga yang memang dibantu oleh manusia, biasanya para petani, membantu proses terjadinya penyerbukan. Nah, oh iya, ada juga nih bunga, pada satu bunga sudah terdapat benang sari dan putik sekaligus, dan ini yang disebut dengan bunga sempurna. Jadi ketika hanya ada bunga jantan saja atau bunga betina saja, maka ini disebut bunga yang tidak sempurna. Nah, demikianlah kira-kira tentang perkembangbiakan generatif. Nah, selanjutnya kita ke perkembangbiakan vegetatif. Secara umum terbagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Nah, kita mulai dari vegetatif yang alami dulu ya.
Pertama, perkembangbiakan vegetatif melalui dengan membelah diri. Nah, jadi dia secara langsung selnya terbelah dua seperti ini. Dari satu makhluk hidup membelah diri menjadi dua. Contohnya adalah ganggang hijau dan Euglena. Nah, kalian kalau main-main ke danau, mungkin kadang-kadang lihat yang seperti ini. Nah, ini adalah kumpulan ganggang hijau yang sangat banyak. Mungkin ratusan ribu sampai jutaan ganggang hijau berkumpul seperti ini. Nah, ini juga tipe yang sangat mudah berkembang biak karena hanya dengan cara membelah diri saja. Kemudian cara kedua adalah melalui spora. Spora itu seperti ini, tumbuh bintik-bintik kecil dan bintik-bintik ini nanti akan pecah dan ketika pecah menyebarkan benih-benih baru. Nanti akan terbang juga terbawa angin. Contohnya adalah tumbuhan paku dan lumut. Cara selanjutnya adalah tunas. Tunas biasa kita temui pada tumbuhan pisang, tebu, dan bambu. Jadi tunas itu adalah bakal tumbuhan baru yang tumbuh di pangkal batang atau pangkal daun. Nah, seperti ini contohnya. Tapi hati-hati. Kalian anak pramuka kan pasti tahu logonya adalah tunas kelapa. Hati-hati, kelapa itu bukan tunas. Itu salah persepsi ya, salah paham. Kelapa itu adalah biji. Jadi kelapa itu berkembang biak dengan generatif. Dan yang besar itu adalah bijinya. Oke, lanjut. Cara selanjutnya adalah tunas adventif. Nah, agak mirip dengan tunas, hanya saja tunas adventif ini tumbuh di tempat-tempat yang tidak lazim, yang tidak biasa pada tunas yang pada umumnya. Contohnya pada cocor bebek, tunasnya tumbuh di ujung daun, seperti ini. Nah, dan nanti ini ketika daunnya gugur, nah, tunas-tunas adventif ini nanti akan tumbuh menjadi tanaman cocor bebek baru. Kemudian pada pohon cemara, tumbuhnya bukan di pangkal batang, tapi dia di ujung akar seperti ini. Nah, ini juga calon cemara yang baru. Seperti itu ya. Kemudian contoh selanjutnya adalah geragih atau stolon. Nah, geragih ini unik. Dia batangnya tumbuh menjalar seperti ini, kemudian lama-kelamaan ketika menempel di tanah dia akan muncul akar. Nah, dari akar kemudian dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya pada stroberi dan rumput teki. Kemudian ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal itu, jadi akar tanaman dia akan membentuk ruas-ruas seperti ini. Dan ketika ruasnya sudah mengumpulkan cukup banyak cadangan makanan, dia akan tumbuh ke atas sebagai tanaman baru. Dan ini bisa memisahkan diri dari induknya nanti. Contohnya jahe, kunyit, dan kencur. Kemudian ada umbi akar. Umbi akar mirip dengan akar tinggal, tapi hanya saja ini akarnya dia menyimpan cadangan yang sangat banyak seperti ini, sehingga nanti dia mampu tumbuh menjadi tumbuhan baru dan memisahkan diri. Bedanya dia tidak menjalar seperti akar tinggal. Contohnya adalah wortel, lobak, dan bunga dahlia. Kemudian ada umbi batang. Mirip seperti umbi akar, hanya saja yang membesar dan menyimpan cadangan makanan ada pada batangnya, bukan pada akarnya. Contohnya adalah kentang, ubi jala, dan bengkoang. Jadi seperti ini. Nantinya umbi batang ini bisa tumbuh menjadi tanaman baru seperti ini. Dan terakhir pada perkembangbiakan vegetatif alami ada umbi lapis. Nah, kalau yang tadi akar kemudian batang, maka umbi lapis ini adalah daun yang menyimpan cadangan makanan. Nah, daunnya nanti akan berlapis-lapis seperti ini dan nanti dia akan tumbuh menjadi tanaman baru dan memisahkan diri dari induknya. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan banyak lagi. Demikianlah tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Selanjutnya kita ke perkembangbiakan vegetatif buatan.
Artinya di sini perkembangbiakan vegetatif yang dengan bantuan manusia. Dia tidak secara alami seperti itu, tapi dia dimanipulasi oleh manusia untuk dikembangbiakan. Ada 5 cara vegetatif buatan. Pertama, dengan cara cangkok. Cangkok, seperti kalian lihat seperti ini, batangnya dikerik, kemudian ditutup dengan plastik dan yang diisi dengan tanah, didiamkan selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Nanti lama-kelamaan di batang yang dikerik itu akan muncul akar. Ketika sudah seperti ini, pangkal batangnya dipotong, kemudian ditanam, sehingga seperti ini. Kelebihannya ketika tanaman dicangkok, dia akan cepat berbuah. Nih lihat, baru setinggi ini mangganya sudah lebat. Kalau ditanam dari biji, kan mangga berkembang biaknya generatif sebetulnya. Nanti dengan pembuahan, dia menghasilkan biji ditanam menjadi pohon mangga. Tapi kalau secara alami, bisa berbuah seperti ini, menunggu sangat lama. Makanya oleh manusia dicangkok sehingga bisa tumbuh lebih cepat. Itu kelebihannya. Tapi kekurangannya, tanaman ini nanti akarnya tidak terlalu kuat sehingga harus dirawat baik-baik karena rentan terkena penyakit dan mati. Kemudian cara kedua dengan melalui stek. Stek ini lebih simpel daripada cangkok. Cukup tanaman yang batangnya sudah cukup, sudah tua dan matang, dipotong kecil-kecil seperti ini, berruas-ruas, kemudian ditanam. Nanti lama-kelamaan, potongan-potongan ini akan tumbuh menjadi tanaman baru. Stek ada yang bisa melalui batang, ada juga stek yang melalui daun, bahkan ada stek akar. Nah, tanaman yang bisa di stek antara lain singkong, mawar, dan bunga begonia. Nah, nanti seperti ini. Batang mawar di stek bisa menjadi tanaman mawar yang baru. Cara ketiga dengan runduk. Ini juga cukup simpel. Tanaman tertentu yang bisa dirunduk, batang yang sudah cukup tua dan lentur kita rundukkan. Seperti ini, kita tanam di tanah, nanti lama-kelamaan akan tumbuh akar, dan tanaman ini menjadi makhluk hidup baru. Nah, ini contoh runduk dari tanaman stroberi. Nah, selain stroberi ada apel dan bunga melati yang bisa dengan cara runduk. Kemudian dengan cara sambung atau enten. Nah, sambung ini dia unik karena sebetulnya dia adalah dua tanaman yang dipadukan menjadi satu. Tapi tanaman yang dia masih satu kerabat dekat. Contohnya adalah tanaman terong dengan tomat. Apa tujuannya disambung? Dia menggabungkan dua sifat baik dari tanaman itu sehingga menghasilkan tanaman yang lebih unggul. Contohnya lagi singkong biasa dengan singkong karet. Singkong karet itu buahnya akarnya umbinya itu besar. Tapi sayangnya tidak bisa dikonsumsi karena beracun. Sedangkan singkong biasa tidak sebesar singkong karet. Maka dipadukanlah tanaman yang bawah ini singkong biasa sehingga nanti umbinya bisa dimakan, sedangkan bagian atasnya singkong karet. Singkong karet itu daunnya sangat lebat sehingga nanti umbi yang di bawah ini dia juga besar. Akhirnya nanti menghasilkan singkong biasa yang ukurannya lebih besar daripada singkong pada umumnya. Nah, kira-kira seperti itu. Cara kelima mirip dengan sambung, tapi ini dengan cara tempel. Kurang lebih syarat dan tujuannya sama, yaitu tanaman yang masih satu kerabat atau sejenis, dan tujuannya untuk menggabungkan dua sifat baik dari tanaman. Nah, yang tanaman yang bisa dilakukan okulasi diantaranya berbagai jenis jeruk, misalkan jeruk Bali yang besar dipadukan dengan jeruk yang tidak terlalu besar tapi rasanya lebih manis. Nanti akan menghasilkan jeruk yang lebih besar dan rasanya manis. Nah, kira-kira seperti itu untuk perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, demikianlah pemaparan materi dari Ustaz Rizal. Untuk tugas kalian, setelah menyaksikan pemaparan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan tadi, Ustaz minta simpel aja, kalian amati dan pilih salah satu tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian.
Kemudian kalian amati, selidiki apa cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut, apakah generatif atau vegetatif. Dan kalau misalkan generatif, kalian tunjukkan mana yang merupakan putik atau benang sarinya. Misalkan itu berupa bunga, maka coba kalian amati apakah bunga itu bunga jantan, bunga betina, atau dia punya keduanya, putik dan benang sari sekaligus. Kalau dia jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif, kalian sebutkan vegetatifnya secara apa, apakah tunas atau geragi atau semacamnya. Dan dalam bentuk video singkat saja, kalian rekam kira-kira 30 detik saja cukup untuk menjelaskan nama tumbuhannya, cara perkembangbiakannya, kemudian organ-organ perkembangbiakannya. Saat akan memberikan contoh hasil pengamatan tumbuhan cabai. Pertama-tama kita cari bunganya dulu. Nah, ini ada bunganya. Kita lihat. Nah, kelihatannya ini bunga sempurna. Ada putik dan ada benang sarinya sekaligus di satu bunga. Nah, berarti ini termasuk jenis bunga sempurna. Dan hasil penyerbukan dari bunga cabai menghasilkan buah cabai. Nah, buah cabai ini bijinya bisa ditanam sehingga nanti akan tumbuh cabai baru. Nah, demikian pengamatan Ustadz Rizal tentang tumbuhan cabai. Seperti itu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.